Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan transport dan persamaan gelombang. Di mana anggota kelompok kami sendiri ada 3 orang, yaitu Nirwanto, dan saya sendiri Nanda Waldana Lata, dan Deli Putra Malik. Di mana pada materi kali ini terdapat persamaan umum dari masing-masing persamaan, di mana persamaan umum transport ada metode karakteristik dan persamaan gelombang, serta ada contoh soal dari masing-masing pembahasan. Oke, kita mulai dari persamaan umum dari persamaan transport. Oke, persamaan umumnya sendiri yaitu bisa kita lihat di sini adalah UX plus UT sama dengan 0, dan ada dua metode, yaitu ada metode tak konstan dan ada metode karakteristik, di mana metode tak konstan ini sendiri adalah A kali U plus BU sama dengan 0, dengan pengali AXT ini adalah kecepatan dari solusi U, di mana A dan B konstan sehingga AUX plus BUT sama dengan 0. Kita masuk ke persamaan transport dengan metode karakteristik, di mana tadi sudah kita lihat persamaan umumnya adalah AUX plus BUT sama dengan 0, dengan AB konstanta bilangan real sembarang, sehingga persamaan umum dari turunan berarah yaitu turunan U terhadap P sama dengan P kali del U sama dengan 0, dengan vektor arahnya yaitu V sama dengan AB. Oke, kita bisa lihat di sini ada gambar metode karakteristik, di mana gambar ini merupakan persamaan garis-garis jajar dengan persamaannya adalah T sama dengan B per AX min C, atau sama dengan BX min AT sama dengan C. Di sini bisa kita lihat garis-garisnya, bisa kita lihat garis-garis yang ada pada gambar itu disebut dengan garis karakteristik. Kita langsung masuk ke contoh soal, bisa sama-sama kita lihat. Jadi soal di sini tentukan solusi UX plus BUT sama dengan 0 dengan syarat U 0, T sama dengan T pangkat 3. Jadi bisa langsung jawabannya. Kita misalkan X aksen sama dengan AX plus BT, sehingga nanti mendapatkan BX min T. Kemudian kita menggunakan aturan rantai. Di sini teman-teman bisa lihat. Sehingga kita dapatkan U sama dengan F T aksen sama dengan F BX min T. Kita kembali melihat syarat awal tadi, di mana U 0, T adalah sama dengan T pangkat 3. Sehingga kita bisa operasikan di sini. Sampai kita temukan bahwa T pangkat 3 sama dengan T pangkat 3. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa ini adalah terbukti. Tadi udah dijelasin sama teman saya, maka saya akan melanjutkan setelahnya, yaitu di mana teman-teman bisa lihat di layar yaitu persamaan gelombang. Persamaan umumnya yaitu, kita mulai dari persamaan umum. Persamaan umum gelombang bisa dilihat UTT sama dengan C pangkat 2 UXX dengan C kuadrat itu sama dengan T dibagi P, di mana T gaya tegang senar dan P rapat massa tali. Di sini U menyatakan dari kondisi setimbang. Teman-teman bisa lihat juga persamaan gelombang di bawah ini ketika sebuah dawai, contohnya adalah ketika sebuah dawai atau senar dipetik lalu dilepaskan, maka pergerakan sinar tersebut akan mengikuti persamaan gelombang satu dimensi berikut. Teman-teman bisa lihat persamaannya yaitu UTT sama dengan C kuadrat UXX, di mana batasnya yaitu dari min T hingga X menuju T hingga, di mana T sama dengan 0. UX,0 itu sama dengan Fx dan UT X,0 itu sama dengan Gx. Di mana teman-teman bisa lihat UX,0 menyatakan posisi awal dari senar di setiap lokasi X, UT di mana UT itu X,0 menyatakan kecepatan awal setiap lokasi.
X. Di mana teman-teman bisa lihat juga ada beberapa solusi yang bisa kita pakai. Yang pertama yaitu solusi eksak. Solusi eksak ini untuk menyelesaikan PDP tersebut, kita misalkan bahwa solusi umum dari persamaan pertama berbentuk UX, T di mana fx min ct tutup kurung plus g buka kurung x plus ct tutup kurung bisa kita substitusi ke kondisi awal yang dimana ux, 0 sama dengan fx akan menghasilkan fx plus gx sama dengan fx. Di mana fx plus gx sama dengan fx itu bisa dijadikan persamaan kedua. Lanjut, persamaan kita bisa substitusi ke dalam kecepatan awal di mana ut buka kurung x, 0 tutup kurung sama dengan gx akan menghasilkan teman-teman bisa lihat di bawah min c f aksen x plus c kali g kuadrat aksen x sama dengan gx, di mana min fx plus gx akan sama dengan min f0 plus g0, di mana teman-teman bisa lihat di sini ada kepotong saya kelanjutan plus 1 per c integral dari x dari 0 ke x di mana gs kali ds. Kondisi dua persamaan dari 2 dan 3 akan membentuk sistem persamaan linear dengan solusi fx sama dengan setengah fx min setengah min f0 plus g0 tutup kurung min setengah per 2c integral dari x menuju 0, dari 0 menuju x gs ds, di mana gx akan sama dengan setengah fx plus setengah buka kurung min f0 plus g0 tutup kurung sama dengan 1/2c integral dari 0x gs ds. Teman-teman bisa lihat persamaan gelombang. Dengan demikian diperoleh solusi umum dari persamaan pertama adalah ux, t di mana fx min ct plus gx plus ct akan sama dengan setengah f buka kurung x min ct tutup kurung min setengah buka kurung min f0 plus g0 tutup kurung min setengah 1/2c integral dari 0 x min ct di mana gs kali ds ditambah setengah f buka kurung x plus ct tutup kurung plus setengah buka kurung min f0 plus g0 tutup kurung plus 1/2c integral dari 0 sampai x plus ct gs ds. Itu akan sama dengan setengah buka kurung fx min ct tutup kurung plus f buka kurung x plus ct tutup kurung plus 1/2c integral dari x min ct x plus ct gs ds. Dari persamaan ini teman-teman bisa lihat teman-teman bisa ingat juga pada pembelajaran kalkulus kemarin semester 1, semester 2 kalau nggak salah atau semester 3 ini bisa teman-teman bisa dapatkan persamaan yang seperti ini. Kenapa dia bisa seperti ini? Sehingga solusi di atas disebut sebagai solusi D'Alembert dari persamaan gelombang dengan bentuk solusi U dapat dinyatakan secara eksplisit sebagai fungsi dari fx dan gx. Gambar ini merupakan penjabaran dari rumus metode D'Alembert atau persamaan gelombang. Lanjut ke contoh soal. Diketahui masalah nilai awal sebagai berikut. UTT akan sama dengan C kuadrat UXX. Batasnya mulai dari minta hingga kurang dari X sampai lebih besar dari T hingga di mana T lebih besar dari 0 dengan U kali X, 0 dan UT dikali X, 0 akan sama dengan 0. Yang ditanyakan, tentukan solusi dari PDP tersebut. Yang kedua, gambarkan solusi PDP saat T sama dengan 0, 0,5, 1, 1,5 dengan C sama dengan 1. Teman-teman bisa lihat jawabannya di bawah ini, teman-teman bisa lihat solusinya, di mana kita misalin fx sama dengan E min X kuadrat dan Gx sama dengan 0. Maka solusi D'Alembertnya yang kita turunin tadi, itu kita pakai untuk jawab soal ini. Di mana UX, T akan sama dengan setengah
E pangkat min X, min CT kuadrat plus E min X plus CT kuadrat. Itu adalah jawaban yang pertama. Itu merupakan solusi dari PDP tersebut. Yang kedua, kita disuruh untuk menunjukkan gambar dari saat T 0, 0,5, 1, 1,5 dengan C sama dengan 1. Teman-teman bisa lihat gambarnya di bawah ini. Kayaknya gambarnya kurang terang ya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika kelebihan itu hanya semata-mata datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.